Hai, salam jumpa. Perkenalkan, nama saya Purnawan Kristanto. Saya seorang penulis. Dulu saya pernah menjadi wartawan dan penulis buku. Dan sekarang saya sudah merintis sebuah penerbitan untuk pelayanan anak. Namanya Footprint Publisher. Kami menerbitkan renungan harian anak-anak. Footprint namanya. Kami mempunyai mimpi bahwa anak-anak Indonesia mencintai Alkitab dengan bersaat teduh setiap hari. Sebagai penulis, saya sudah menulis lebih dari 25 judul buku, menulis ribuan renungan, ratusan artikel, dan beberapa kali memenangkan lomba penulisan. 2 tahun lalu saya terpilih mengikuti program yang diadakan oleh pemerintah, yaitu pencarian penulis skenario dan cerita anak Nusantara. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tips menulis. Semoga ini dapat bermanfaat. Bagi sebagian besar orang, menulis itu mudah. Serius, saya tidak sedang bercanda. Kalau kita sudah lulus SD, berarti kita sudah bisa menulis, ya kan? Tetapi menulis yang memikat orang lain untuk membaca itu lain soal. Ada ilmunya sendiri loh. Ilmunya lumayan banyak, tidak dapat dipelajari secara singkat, dan ilmu itu juga tidak dapat dikuasai dengan sekejap. Ibaratnya adalah seorang cantrik yang sedang berlatih silat. Dia tidak bisa langsung jadi pendekar. Dia harus terus-menerus mengulang gerakan yang sama, barulah setelah itu dia menguasai satu jurus. Itu saja baru satu jurus. Kalau dia ingin menambah jurus, maka dia harus berlatih lagi. Demikian juga dalam penulisan, tidak ada cara yang simsalabim untuk menguasai kemampuan ini dalam sekejap. Saya tidak ingin memberi angin surga kepada para penulis pemula. Menulis itu sebuah proses yang panjang. Dengan memahami ini, saya berharap para penulis pemula tidak cepat menjadi putus asa kalau dia gagal. Nah, mari kita belajar jurus dasar dalam penulisan, yaitu bagaimana menemukan ide dalam penulisan. Di dunia ini ada orang yang memang punya karunia menulis dengan sangat mudah. Setiap kali dia duduk dan mulai menulis, dia tidak akan berhenti menulis hingga dapat menyelesaikan tulisan itu. Contohnya adalah Jack Kerouac yang menghasilkan novel On the Road dalam waktu 40 hari. Ya, hanya dalam waktu 40 hari, dia bisa menulis satu buah novel. Karena idenya mengalir dengan deras, maka dia sengaja memasang kertas gulung atau continuous paper di mesin ketiknya supaya dapat terus-menerus mencurahkan kata demi kata tanpa harus terganggu dengan urusan mengganti kertas. Memang Jack hidup pada zaman komputer belum ditemukan. Akan tetapi bagi sebagian besar orang, menulis yang wus itu adalah sebuah kemewahan. Jangankan bisa menulis selembar atau 2 lembar, meskipun sudah berjam-jam duduk di depan komputer atau mesin ketik, kita masih saja bingung mau menulis apa. Yo, ya atau ya. Asal tahu caranya, sebenarnya memilih ide penulisan itu mudah kok. Mengapa saya menggunakan kata memilih ide, alih-alih mencari ide? Karena pada dasarnya ada banyak ide penulisan yang tersedia. Kita tinggal memilih satu saja, nggak usah banyak-banyak. Tapi di mana ide itu tersembunyi ya? Sini saya kasih tahu. Catat baik-baik ya. Kalau nggak sama teman sendiri, saya nggak akan ngasih tahu. Pertama, ide itu tersembunyi di dalam pengalaman hidup. Setiap manusia itu punya pengalaman unik. Tidak ada satupun pengalaman kehidupan yang sama setiap manusia. Karena itu, menorehkan pengalaman hidup kita akan menjadi sebuah kisah yang eksklusif. Apalagi manusia itu pada dasarnya adalah makhluk sosial. Kita selalu kepo alias pengen tahu atas kehidupan orang lain. Bisa jadi kita menganggap pengalaman hidup kita ini biasa saja, namun bagi orang lain bisa saja itu menjadi mutiara kehidupan. Karena itu jangan simpan sendiri pengalaman hidup Anda. Bagikanlah dalam bentuk tulisan sehingga pengalaman hidup Anda tidak hanya diketahui di kalangan terbatas, tetapi bisa menyebar ke pelosok negeri dan dunia, baik itu bagi generasi sekarang maupun bagi generasi mendatang. Setiap kali saya menjadi relawan pada tanggap bencana, saya selalu berusaha merekam pengalaman saat berada di wilayah bencana.
Malamnya saya segera menuangkannya dalam bentuk tulisan supaya tidak lupa, sebab esok harinya pasti mendapat pengalaman yang baru. Hasil dari refleksi di daerah bencana itu kemudian ditulis dan dibukukan dengan judul Tuhan Yesus Tidak Tidur, diterbitkan oleh penerbit Andi. Sumber ide kedua adalah pada pengetahuan atau keterampilan yang Anda kuasai. Kalau Anda menguasai suatu keterampilan tertentu, maka hal tersebut dapat menjadi sumber ide yang akan terus mengalir tanpa henti. Anda akan lebih mudah menulis sesuatu yang benar-benar Anda pahami. Bahkan mungkin tanpa riset atau mengumpulkan data, Anda bisa langsung menghasilkan satu tulisan. Sebagai contoh, saya adalah pegiat di gerakan konsumen. Saya banyak belajar tentang perlindungan konsumen. Jika saya melihat ada kejadian yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, maka saya langsung mendapat ide untuk menuliskannya dalam sudut pandang perlindungan konsumen. Nah, sekarang cobalah periksa diri sendiri. Aku memiliki keahlian di bidang apa? Tanya itu dalam hati Anda. Aku memiliki keahlian di bidang apa? Keahlian yang dimaksud di sini tidak harus menjadi pakar seperti yang sering tampil di media massa. Keahlian itu bisa berupa keterampilan praktis atau pengetahuan unik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Coba ingat kembali, orang-orang di sekitar Anda sering meminta bantuan Anda untuk melakukan apa? Misalnya banyak orang minta bantuan untuk memijat otot yang keseleo. Nah, mungkin itu adalah keahlian Anda. Atau mungkin ada orang yang selalu meminta saran kepada Anda jika tanaman atau bunga mereka bermasalah. Bisa jadi Anda adalah ahli botani meskipun tidak pernah belajar secara formal. Tapi ingat, jangan memilih ide yang Anda sukai, tapi sebenarnya Anda belum menguasainya. Kalau Anda tidak punya waktu untuk belajar hal yang baru, maka Anda akan kesulitan untuk mengembangkan gagasan itu. Anda malah jadi bad mood dan urung menulis. Sumber ide yang ketiga terdapat pada hobi atau aktivitas yang Anda sukai. Semua orang pasti memiliki hobi, atau jika Anda tidak menekuni hobi tertentu, Anda pasti memiliki kegemaran. Apa yang Anda senang lakukan di kala senggang? Anda menyukai wisata kuliner, ada banyak ide melimpah dalam kulineran itu. Misalnya, Anda dapat menuliskan sosok pemilik warungnya, bagaimana dia berjuang dalam merintis usahanya. Nah, itu kan sumber ide yang bagus. Misalnya Anda mempunyai hobi bermain musik, maka Anda lebih mudah untuk mengembangkan ide. Misalnya, tips memilih gitar yang baik, belajar bermain gitar untuk pemula, dan lain-lain. Misalnya saya memiliki hobi fotografi, maka saya mengembangkan ide tips memotret suasana ibadah. Sumber ide yang keempat adalah pergaulan. Pergaulan yang luas adalah sumur ide yang tidak akan pernah kering. Pada Amsal 27 ayat 17 Salomo menulis demikian. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Sebilah besi akan menjadi tajam ketika diasah dengan besi juga. Demikian juga sebuah ide atau gagasan akan menjadi tajam ketika kita membicarakannya dengan orang lain. Suatu hari saya berbincang dengan seorang kakek. Dia tahu bahwa saya suka memimpin acara permainan. Dia lalu berkata begini, sebagai pengurus persekutuan untuk manula, saya kesulitan mencari permainan yang cocok untuk manula. Permainan yang sudah ada itu kebanyakan melibatkan aktivitas fisik yang berat, padahal raga kami kan sudah tidak sekuat dulu. Nah, dari hasil perbincangan ini saya lalu punya ide menulis buku permainan untuk manula. Hasil perbincangan dengan orang lain juga menjadi sumber tulisan yang melimpah. Saya banyak mendengarkan kesaksian hidup mereka yang kemudian saya angkat menjadi tulisan. Anda juga bisa menggunakan sifat atau kebiasaan teman Anda untuk dijadikan ide dalam menulis. Misalnya, Anda sebel dengan sikap seseorang yang suka cari perhatian. Daripada marah-marah terus, mengapa Anda tidak mengangkatnya menjadi sebuah tulisan? Tapi ingat, yang penting jangan mengungkap aib teman Anda itu, karena nanti urusannya bisa panjang. Sumber ide kelima adalah tontonan dan buku bacaan. Dengan menonton film atau pertunjukan tertentu juga dapat menghasilkan ide.
saat sedang menonton itu kita punya gagasan kreatif yang nantinya bisa dituangkan dalam sebuah tulisan. Kalau gagasan itu muncul, segera catat supaya tidak lupa. Tulisan itu tidak harus selalu membahas tentang tontonan itu. Kita bisa saja memakai tontonan itu sebagai cantelan atau biasa disebut tag, tapi kemudian kita menuliskan sesuatu yang lain. Hal yang sama juga kita temukan saat membaca buku. Jika Anda ingin piawai dalam menulis, maka Anda harus banyak membaca. Nah, benar kan kata saya? Ada banyak kok ide itu di sekitar kita. Kita tinggal memilih satu saja. Nah, sekarang bagaimana? Kalau Anda sudah menemukan ide, jangan buru-buru menuliskan. Masih ada satu tahap yang perlu dilakukan, yaitu menguji ide itu, menguji kelayakannya. Caranya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama, apakah ada hal baru yang akan Anda tuliskan? Misalnya ada sudut pandang baru, atau bahasan baru, atau ada inovasi baru. Kalau hanya mengulang tulisan yang sudah ada, maka buang ide itu dan cari yang baru. Orang tidak akan mau membaca sesuatu yang sudah mereka tahu. Tapi kalau ada yang baru, maka yuk lanjut pada ujian kedua, yaitu apakah fokusnya jelas? Apakah Anda bernafsu mencakup semua hal? Kalau masih terlalu luas, maka sempitkanlah lagi. Anda tidak akan punya banyak waktu dan energi untuk menulis tema yang sangat luas. Demikian juga pembaca juga tidak akan mau membuang waktu untuk membaca hal-hal yang sangat luas. Ujian ketiga, apakah tulisan Anda ini bermanfaat bagi pembaca? Kalau tidak ada faedahnya, ya orang nggak akan mau membacanya. Ujian keempat, apakah ada hal yang dapat menarik orang untuk membaca? Kemudian ujian terakhir adalah apakah Anda mampu menuliskannya? Apakah Anda punya waktu untuk menuliskannya? Jangan sampai nanti besar pasak daripada tiang karena ingin menulis sesuatu yang heboh lalu memilih tema yang berat, tapi akhirnya kedodoran sendiri. Ini namanya nafsu besar tetapi tenaga kurang. Lebih baik mulai dari yang sederhana dulu. Kalau nanti berhasil, maka nanti hati menjadi senang dan percaya diri meningkat untuk dapat menulis yang lebih rumit lagi. Nah, itu cara untuk mencari ide dalam penulisan. Gampang kan? Nah, itu benar kan kata saya? Ada banyak kok ide di sekitar kita. Kita tinggal pilih satu aja. Nah, sampai di sini dulu sharingnya. Semoga dengan paparan kali ini Anda tidak akan pernah kebingungan lagi mau menulis apa. Yang terjadi, Anda mungkin malah akan kewalahan karena dilanda oleh air bah ide. Selamat mencoba. Sampai jumpa lagi di sharing berikutnya. Salam.